Alfiana Sulastia Pratiwi dengan nomor NIM 230101190181 akan menjelaskan materi perbandingan agama tentang Orientalisme dan Oksidental. Kata Orientalisme berasal dari kata Oriens yang berarti timur dan Oriental yang berarti berkaitan atau terletak di timur. Timur adalah letak geografis yang meliputi Asia Selatan dan Tenggara dari Himalaya dan Semenanjung Malaya di sebelah barat Uranus. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian Orientalisme. Salah satunya dalam buku Orientalisme, Western Conception of the Orient, karya Edward Said merumuskan pengertian Orientalisme sebagai 3 hal yang saling berkaitan. Pertama, siapa saja yang mengajar, menulis, atau melakukan penelitian tentang dunia timur, maka ia adalah seorang Orientalis. Terlepas apakah dia seorang ahli antropologi, sosiologi, sejarah, atau filologi, atau dengan kata lain, orang yang mengklaim memiliki pengetahuan atau memahami kebudayaan timur. Yang kedua, Orientalisme adalah suatu gaya berpikir bipolar yang membagi dunia ke dalam 2 bagian, yaitu timur dan hampir selalu barat berdasarkan pada pembedaan ontologis dan epistemologisnya. Yang ketiga, bahwa Orientalisme dapat dibahas dan dianalisis sebagai peranata hukum untuk menghadapi timur yang berkepentingan membuat pernyataan tentang timur, membenarkan pandangan-pandangan tentang timur, mendeskripsikannya dan mengajarkannya, memposisikannya, menguasainya. Pendeknya, Orientalisme adalah cara barat untuk mendominasi, menata kembali, dan menguasai timur. Dari beberapa ahli yang mengemukakan pengertian Orientalisme, dari definisi tersebut dan keterangan-keterangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Orientalisme yaitu suatu ajaran atau paham yang mempelajari dan mengumpulkan segala pengetahuan yang berkenaan dengan bahasa, agama, kebudayaan, sejarah, ilmu bumi, etnografi, etnologi, kesusastraan, kesenian yang berasal dari dunia timur yang meliputi Afrika Utara, Timur Dekat, Timur Tengah, dan Timur Jauh. Yang kedua yaitu Oksidentalisme. Dari beberapa ahli, ada juga yang mengemukakan Oksidentalisme yang berbeda-beda, sehingga dapat disimpulkan bahwa Oksidentalisme merupakan suatu kajian keberatan atau suatu kajian komprehensif dengan meneliti dan merangkum semua aspek kehidupan masyarakat barat dengan sudut pandang timur yang sifatnya netral. Sedangkan menurut Burhanuddin daya sedikit berbeda, yaitu Oksidentalisme dipandang sebagai suatu mode pemikiran yang dibangun berdasarkan suatu epistemologi dan ontologi tertentu dan menancapkan perbedaan yang jelas antara timur dan barat. Oksidentalisme muncul hampir seiring dengan demam globalisasi yang tidak lagi menghendaki pembagian dunia secara bipolar, akan tetapi justru multipolar, bahwa tidak ada lagi bangsa dan kebudayaan yang tinggi dan rendah. Semuanya berbaur dalam satu wilayah global atau global village yang derajatnya sama. Ada beberapa tokoh Oksidentalisme secara umum, yaitu ada Jamaluddin Al-Afghani. Beliau adalah pahlawan besar dan salah seorang putra terbaik Islam. Beliau juga salah satu filosof Islam. Yang kedua ada Muhammad Abduh. Siapa sih yang gak kenal Muhammad Abduh? Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, lahir di desa Mahalat, Nasr tahun 1849 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1905 Masehi. Beliau juga termasuk dalam salah satu filosof Islam dan mempunyai pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Yang ketiga ada Rashid Ridho. Beliau merupakan salah satu murid Muhammad Abduh. Yang keempat ada Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid MA lahir di Jombang 17 Maret 1939 dari keluarga kalangan pesantren, termasuk salah satu tokoh oksidentalis tanah air. Yang terakhir yaitu ada Hasan Hanafi, dilahirkan di Kairo, Mesir pada tanggal 14 Februari tahun 1934 Masehi. Beliau adalah salah satu tokoh yang akrab dengan simbol-simbol pembaharuan dan revolusioner serta oksidentalisme. Selanjutnya itu pengaruh orientalisme dan oksidentalisme terhadap studi Islam.
Studi Islam di Barat sulit dipungkiri untuk turut membentuk secara pandang sarjana-sarjana Muslim tamatan universitas-universitas Barat terhadap Islam, di mana menurut Az-Zumar di Azra bahwa ada dua pendekatan dalam mengkaji Islam, yaitu teologis dan sejarah agama. Dari dua pendekatan tersebut, pendekatan kedua yakni sejarah agamalah yang dominan dipakai oleh para pengkaji Islam di Barat bertakar dalam beberapa disiplin tradisional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.